Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bersama saya Pastor Adi Bengkiu. Kita akan belajar mengenai ucapan bahagia yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang hadir di dalam pengajarannya di atas bukit. Nah, kita akan buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Namun saya akan baca ayat 3 saja. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Hari ini saya mau membahas mengenai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagia jika dihubungkan dengan kata miskin maka sangat kontras sekali. Mengapa? Karena menurut pandangan orang dan definisi dunia ini, bahwa orang akan bahagia kalau dia memiliki segala sesuatu. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kedudukan dan kekuasaan. Nah, kebahagiaan itu akan muncul, akan mereka raih, akan mereka dapatkan jika kebutuhan jasmani mereka terpenuhi. Tetapi apakah itu yang dimaksud di dalam Alkitab tentang kata berbahagia ini? Kata bahagia di dalam bahasa Inggris yaitu diberkati. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi saudara, kata diberkati ini bukan menyangkut perasaan. Tetapi kata ini menunjukkan bahwa seseorang layak diberkati oleh Tuhan karena dia berkenan kepada Tuhan. Jadi ini bukan pandangan manusia, tetapi ini pandangan Tuhan terhadap seseorang. Jika seseorang itu layak dan berkenan, maka ia diberkati oleh Tuhan. Nah, apa yang melayakkan orang itu diberkati oleh Tuhan? Kata yang kita sudah bahas dari awal, yaitu miskin. Nah, saudara, tentunya makna ini sangat dalam. Untuk itu mari kita mengetahui arti dari kata miskin ini. Miskin di dalam bahasa Yunani adalah tokos, yang artinya adalah tidak memiliki sesuatu pun. Jadi orang yang miskin tidak memiliki sesuatu pun. Bagi orang Yahudi, kata miskin ini menunjukkan bahwa orang itu memang tidak punya sesuatu pun. Dan kemudian orang yang miskin juga adalah orang yang dikuasai oleh orang lain. Dia diperbudak oleh orang lain. Dan yang ketiga, orang yang miskin adalah orang yang mengalami siksa atau aniaya dari orang-orang yang memiliki kekuatan. Dan dia tidak berdaya untuk keluar dari siksaan dan aniaya itu. Inilah pandangan orang Yahudi terhadap orang yang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentunya orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan dan layak diberkati, bukanlah miskin secara jasmani. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kata tokos ini mengandung pengertian bahwa orang yang miskin di dalam roh, the poor in spirit. Jadi kata miskin ini menunjukkan bahwa orang yang benar-benar miskin di dalam roh. Jadi bukan menyangkut hal jasmania. Sehingga ketika dia miskin di dalam roh, dialah yang berkenan kepada Tuhan dan layak diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, orang yang miskin di dalam roh, dia akan mencari kepuasan-kepuasan yang menyangkut roh, menyangkut hal-hal rohani. Dan itu hanya didapatkan di dalam Tuhan dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jika seseorang yang merasa miskin, dia akan terus mencari, dia akan terus membuka hatinya, hidupnya untuk dipenuhi oleh perkara-perkara rohani yang berasal dari Tuhan.
hal yang terutama yang dicari oleh orang yang miskin di dalam hal rohani, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan yang kekal. Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan yang kekal, maka kita berbicara tentang penebusan. Dia akan mencari hal-hal tentang penebusan. Bagaimana Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, mati, berkorban bagi semua orang. Dan orang yang miskin akan mencari hal-hal tentang penebusan. Dia akan mencari bagaimana ia diampuni oleh Tuhan. Dia akan terus mengizinkan dirinya dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Dan saudara, orang yang miskin di hadapan Tuhan akan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk benar-benar menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan berkata bahwa dia tidak akan dapat hidup tanpa Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada space di dalam dirinya yang diisi oleh hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Tetapi dia akan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang penuh dengan kebenaran yang menyangkut akan pribadi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, orang yang miskin di hadapan Tuhan akan terus-menerus mencari Tuhan di dalam hidupnya, mencari kebenaran di dalam hidupnya. Dan apa yang merupakan ganjaran daripada orang yang miskin di dalam hal-hal rohani? Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang bisa kaya secara materi, secara hal jasmania mereka terpenuhi. Tetapi kalau dia tidak memiliki rasa miskin di hadapan Tuhan, miskin di dalam hal roh, maka tentunya dia akan tidak mencari hal-hal yang menyangkut pribadi Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dia akan hidup dalam kesombongan. Dia tidak bergantung pada Tuhan, tapi bergantung pada dirinya sendiri dan pada apa yang dia miliki. Dan orang seperti ini, saudara, tidak akan memiliki kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang miskin di dalam roh, merekalah yang akan memiliki kerajaan Allah. Tentunya saudara, ketika seseorang memiliki kerajaan Allah, sudah pasti dia akan memiliki siapa raja yang mempunyai kerajaan itu. Dan ketika seseorang diampuni oleh Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupannya, maka dia akan menerima hidup yang kekal dan juga hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ganjaran bagi orang yang miskin secara rohani, dialah yang akan menerima hidup yang kekal dan berhak untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk terus-menerus memiliki kemiskinan secara rohani ini, yang akan mendorong kita untuk semakin merindukan Tuhan, semakin menginginkan kebenaran Tuhan. Dan dengan demikian kita akan memiliki kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Haleluya.